Oke, dikit lagi. Untuk yang hukum hand, Anda akan dapat NaOH 2 gram sebanyak 2 tempat. Biasanya saya langsung itu, nggak usah nimbang. Sama-sama NaOH 2 gram. Nah, yang akan Anda hitung adalah berapa perubahan kalor yang NaOH langsung dicampur dengan HCl. Itu berapa delta H-nya akan dibandingkan dengan yang NaOH dicairin dulu, dikasih air. Kemudian campuran NaOH ini baru direaksikan dengan HCl. Jadi yang 1 kali jalan dengan yang 2 kali jalan, ya. Baik, yang pertama yang pasti adalah faktor ngambil volume dan mengukur tekanan. Mengukur suhu, ya. Baik, yang akan kita ambil pertama HCl setengah M dulu, 100 mili, ya. Jangan lupa persis dasar cekungan, persnya 100. Seperti itu kira-kira, kelebihan ya? Kurangin. Oh, panjang. Jangan. Mantap, Bang. Kalau minta segini biar nyampe. Nah, kemudian kita ukur suhunya. Jadi ini suhu awal. Suhu HCl adalah suhu awal. Sudah. Berapa suhunya? Misal ini sama sama suhu ruangan lah, sekitar 29/30. Udah? Kita tuang langsung. Sudah? Kemudian masukkan NaOH. Di sini masih ada Teo. Cuma saya yang ngawas Teo-nya. Saya harus ngawas. Baik, kita masukkan NaOH-nya 2 gram semuanya ya. Ya, jangan. Sebetulnya nggak boleh. Ini aslinya kalau itu sebetulnya udah nggak basah. Ini karena udah lama nimbangnya jadi gini berair, ya. Tadi kan udah dari tadi. Boleh minta tisunya, maaf, air batinnya. Iya, bentar. Ini sama gatel ya soal NaOH. Berapa suhunya kita catat. Ingat, pada saat mengaduk Anda tidak diperkenankan megang di bawahnya. Kenapa? Suhu tubuh kita yang mempengaruhi larutan, gitu. Dan jangan terlewat. Jadi naik sampai berapa kamu harus catat. Tadi 29 ya. Nah, sekarang sudah 30. Berapa, Mas? Kamu jangan bilang nggak tahu lagi, taruh kalau gue jadinya apa. Cara baca termometer, kan? 38. Oke. Yang baik itu sekitar 8-10 derajat naiknya. Ya, tadi 29, sekarang udah 38. Kalau dirasa udah nggak naik-naik lagi, udah jangan maksain deh ya. Jangan ini dipanasin bawahnya biar panas. Jangan repot. Nah, ini dapatlah delta T1. Baik. Setelah ini selesai, Anda lihat ya, dapat kalorimeternya dapat 1 atau 2. Biasanya sih cuma 1. Kalau 1 ini harus dicuci. Jangan lupa laporkan semua yang sudah Anda coba ke pengawas. Misalnya gini, Bu, ini saya sudah percobaan eksperimen yang 1A gitu. Ini 1A, 1 ya. Jadi berapa suhunya? Dari sekian jadi sekian. Ya udah cuci, baru cuci. Jangan udah dibuang, nanti pengawasnya, mana percobaan kamu yang pertama? Udah dibuang, Bu. Nah, kalau dia nggak percaya, Dilaporin cuma ini. iya, ini suhunya kan naik nanti. Bukan cuma percobaan yang ini kan dilaporin. Nah, semuanya, semua kalau udah selesai harus dilaporin. Maksudnya apa? Itu kan? Ibu yang awal dikasih dilaporin juga Pak. Iya. Elektrolit juga. Setiap kali hasil udah nyoba seperti ini hasilnya. Nah, ini kan Anda cuma dikasih 1 silinder ukur, berarti harus dibuang. Nah, misalnya aja Mas ambilin yang gini deh Mas, biar cepet yang kosong. Kalau Anda cuma dikasih 1, ini dibuang dulu, cuci bilas ya. Gila, kayak kantong Doraemon ya, Lam. Maaf. Thank you. Nah, cara yang berikutnya setelah ini dicuci, Anda akan mencoba NaOH tapi yang diencerkan, dilarutkan dalam air dulu. Jadi mencari delta T2. Jadi Anda akan tuang air sebanyak 50 ml. Pernah denger gitu. Mandi ya. Baik, sekarang ukur suhunya. Ingat, termometernya harus selalu bersih. Udah. Setelah itu
kalau 28 sama seperti tadi 28 29 ya. Tuang ke dalam silinder ukurnya. Kemudian Anda akan ukur sini. Berapa NaOH-nya? Lama ya, maaf. Nah, ini fungsi lain termometer adalah habis lama. Oh, ini tadi udah ukur suhunya juga. Iya, nah tadi barusan saya ngukur di sini ya 28. Baik, kamu akan ukur lagi sama aduk lagi sampai berapa lama sampai dia paling naik paling tinggi udah nggak turun lagi ya. Kamu nanya sini aja. Sana berapa nak? Nggak kelihatan ya? Berapa sih? 4. Dari 28 ya. Nah, sekarang kalau sudah tidak mau naik lagi, ini akan kita campur dengan HCl yang 1M. Masalahnya suhu ini dengan suhu HCl nggak sama. Harus kita samakan dulu. Caranya gimana? Ini taruh di gelas kimia, tuang. Sudah? Situ. Kemudian HCl yang akan kamu pakai yang 1M ya. Sama, ini ambil dulu berapa mili? 50 mili. Jadi nanti total sama kayak yang awal 100. Ya. Yang awal tadi 100 mili kan? Nah, yang percobaan kedua tadi 50 air. Maka ini HCl juga 50 aja. Biar totalnya sama. Ya. Taruh di mana? Sama-sama di gelas kimia. Terus supaya suhu awalnya sama, ini harus direndam. Makanya perlu baskom. Nah, ini baskom bukan tanpa maksud ya. Jangan buat tempat sampah, apalagi buat cuci tangan. Emang mau makan. Ya. Isi air, ya kan? Isi air, kemudian ini direndam dua-duanya. Ya. Jadi disetarakan suhunya. Sampai berapa lama? Ya udah, kira-kira beda 1 derajat deh atau enggak 2 derajat. Misal, setelah direndam nih yang ini 28. Yang ini 30 ya udah nggak apa-apa, rata-rata ntar 29 ya. Kenapa masing-masing harus kita cari rata-ratanya? Dia menjadi suhu awal untuk mencari delta T3 ya. Ya delta T3 misalnya udah sama nih, nggak sama-sama ya pokoknya beda 2 derajat. Bagusnya 1, bisa bagusnya lagi sama persis. Tapi kalau udah selisih 2 derajat, Anda nunggu kelamaan. Kalau mau sambil praktis sambil nunggu, kamu bikin laporan. Boleh. Kan misalnya di 28. Terus satu masih 30, kita ambil duluan 28 terus nggak apa-apa, di rata-rata aja 29. Pokoknya bedanya selisihnya 2 derajat aja. Apa Mas? Alat dan bahan? Iya, kan diminta. Pokoknya yang di keranjang tulis aja semua. Ada silinder ukur, baskom, ini baskom ditulis gitu, ya kan? Kalorimeter gitu ya. ini namanya Ini kalorimeter, ini silinder ukur, spatula, pipet, labu semprot, apalagi? Ini labu semprot. Hah? Semprotan buat itu pemadam kebakaran. Ya. Mana ini gelas kimia saya. Gelas ukur itu biasanya identik dengan silinder ukur sama. Baik, sudah. Nah sekarang kita mau campur yang untuk mencari delta T3 ya. Dimasukkan. Bu, ini tabung reaksi ya Bu? Yang itu tuh Bu, yang di kayu. Baik, nah setelah dicampur, diaduk lagi. Nah, berapa kenaikan suhunya dari suhu rata-rata tadi yang gabungan 2 larutan? Naiknya jadi berapa? Digabung Ya. sih. Tadi berapa? Ini sekarang udah 38 aja. Dulu banget ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting gini, setelah kamu selesai, yang penting lagi adalah perhitungannya. Nah, perhitungannya gimana? Tadi di sana udah ada tuh. Anda akan mencari untuk delta 9. Nih. Delta T1 yang tadi pakai 100 mili HCl. Ya. Nah, kali 4 CP-nya 4,2 berapa delta T1-nya? Dapat sekian joule untuk 0,05 mol. Ya? Oke, saya tanya 0,05 mol punya siapa? HCl. Pakai HCl maupun NaOH, dua-duanya sama loh molnya. Bikin sama supaya setara, Anda nggak repot lagi. Maka Anda akan cari delta H1-nya untuk per 1 mol. Langsung dibagi aja, ini bagi ini. Udah. Selesai. Udah. Nah, delta T2 pakainya yang air. Tadi Anda mencari
campurkan NaOH dengan air. Ada kenaikan suhunya berapa? Maka I2-nya massa air itu kali 4,2 kali berapa selisihnya? Misalnya tadi kita dapatnya 5 derajat. Dapat sekian joule. Sama untuk per 0,05 mol juga. Berarti delta H2-nya sama dengan dibagi ini dengan ini dapatlah sekian joule untuk per 1. Sama dua kan sih? Gimana? Nah, kemudian NaOH tambah air ini kita campurkan. Ya, tadi yang direndam itu dapat di awal, dapat delta T3. Seperti itu cari lagi Q3-nya. Q3 M kali Cp lagi delta T3. M-nya berapa? 100. 50 dari campuran NaOH plus air tambah 50 mili aja. 4,2. Delta T3-nya tadi misalnya berapa? 6 misalnya. Dapat sekian joule sama per 0,05 mol. Maka delta H3 ini dibagi dia dapatlah sekian joule. Ya. Boleh untuk hukum S boleh kalkulan. Nah, yang lainnya enggak hitung tangan. Nanti kita lihat peraturannya lagi ya. Biasanya sih hanya hukum S karena angkanya agak keren. Nah, hasil akhirnya menguji berapa persennya gimana? Mari ke sini. Hukum S itu 1 kali jalan besarnya sama dengan yang 2 kali jalan. Ya, maka delta H1 harus sama dengan delta H2 tambah delta H3. Apa persennya? Delta H1 per delta H2 tambah delta H3 kali 100. Kalau Anda dapatnya kurang lebih limitnya atau ada perbedaan sekitar 10%. Jadi kalau dapatnya 105% masih bagus. 98% bagus banget. 91% masih diterima. Yang penting 10%. Lebih dari 100 atau kurang dari 100 itu boleh. Tapi kalau 120%, waduh ini kayaknya ada yang salah itu nggak apa-apa. Laporkan saja. Semuanya apapun yang terjadi jangan manipulasi data. Ya, ingat jangan ngapalin perubahan suhu lagi, pasti ketahuan. Kita udah biasa. Perubahannya sekian per sekian, jadi jangan ngarang. Ya, udah habis itu selesai. Cara nyari Ya lagi mikir. Ya lagi mikir. Ini say, kata pakai NaOH-nya 2 gram nah. mRNaOH tuh 40. Ya, berarti kalau dicari molnya sekian. Kalau dari HCl-nya boleh dari 100 mili HCl yang setengah molar kan? Nah, berarti kali setengah mol per 1000 0,05 Itu delta Yang T-nya ini selalu tinggal berbanding sama. delta T-nya selalu berbanding sama T1. Iya, iya nggak apa-apa. Daripada nanti penasaran bisulan.